Oke, perkenalkan nama saya Devan Cahya Pratama Gunawan. Saya dari kelompok 3 bersama dengan teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan pada nomor satu dengan sebuah kuadrotor digunakan untuk pengambilan gambar udara. Kuadrotor memiliki 4 rotor utama yang menghasilkan gaya angkat atau lift force dari gaya dorong atau thrust force. Modelkan dinamika gerakan kuadrotor dalam sumbu vertikal Z dengan mempertimbangkan gaya gravitasi dan gaya angkat. Nah, yang pertama, tuliskan model matematika sistem dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, di sini kita akan menggunakan hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan M kali A atau gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, ini di sini saya menggunakan F sama dengan M kali Z. Nah, di mana Z titik 2 ini dilambangkan untuk percepatan. Nah, pertama kita akan menghitung gaya total dulu, yaitu F sama dengan F lift dan dikurangi F gravitasi, atau di sini kita bisa ubah menjadi F sama dengan U dikurangi mg. Nah, kemudian kita akan substitusikan dengan mz dari rumus F sama dengan mz tadi, yaitu mz sama dengan U min mg. Setelah itu kita masukkan M ke dalam pindahkan ruas Z. Kemudian U dan mg sama-sama dibagi M karena di ruas ini dua-duanya dapat diberikan M karena M di sini EU dan mg di sini adalah sifat pengurangan ya, bukan perkalian. Jadi percepatan sama dengan U per M dikurangi mg per M. Mohon maaf. Setelah itu didapatkan persamaan diferensial akhir, yaitu percepatan sama dengan U per M dikurangi G. Karena apa? Di sini mg, M sama-sama dapat dicoret. Nah, kemudian yang kedua itu gambarkan arah gayanya. Nah, di sini saya telah menggambarkan, di sini ada kuadrotor. Nah, ada F1, F2, F3, dan F4 itu sebagai gaya angkat. Setelah itu dan F lift-nya ini mengarah ke atas ya. Setelah itu untuk dari mg-nya sendiri atau gravitasinya dia mengarah ke bawah. Nah, kemudian untuk yang C, transformasikan ke domain Laplace dari persamaan diferensial Z sama dengan U per M dikurangi G. Yang pertama, untuk Z sendiri, di sini S kuadrat, Z dalam kurung S. Dan untuk Laplace U, di sini U dalam kurung S. Kemudian untuk Laplace G, yaitu ada G per S. Kemudian substitusikan S kuadrat Z dalam kurung S sama dengan US per M dikurangi G per S. Atau kita bisa pindahkan ruas S kuadratnya dan menjadi rumus untuk fungsi alih domain Laplace, yaitu Z dalam kurung S, setelah itu sama dengan U dalam kurung S per MS kuadrat dikurangi G per S pangkat 3. Kemudian fungsi alih antara US dan ZS. Nah, ini dipindah ruas. US ini dipindah ruas menjadi ZS per US sama dengan seper MS kuadrat. Nah, di sini didapatkan transformasi ke domain Laplace dari persamaan diferensial Z sama dengan U per M dikurangi G, dan dari untuk fungsi alih US dan ZS, yaitu ZS per US sama dengan 1 per MS kuadrat. Untuk nomor 2 dan 3 dapat dilanjutkan untuk teman-teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Imkin Nasyatulaili dan saya akan menjelaskan nomor 2A dan 2B. Jadi nomor 2, motor servo diperlukan untuk menggerakkan pintu palang kereta api dengan massa 1 kilo. Sistem ini memerlukan aktuator yang mampu bekerja dengan kecepatan respons tinggi dan stabil terhadap gaya luar seperti angin. Hitung torsi minimum yang dibutuhkan motor servo untuk mengangkat palang sepanjang 4 meter dan dijabarkan menggunakan gambar. Nah, untuk nomor 2 ini diketahui bahwa massa dari palang kereta apinya adalah 1 kilogram dan panjangnya 4 meter dan ditanya torsi minimum dan gambarnya. Nah, untuk eh, rumus torsi sendiri, torsi itu dapat dihitung dengan mengalihkan massa dengan panjang palangnya, ya ini massanya 1 kilogram dan panjang palangnya adalah 4 meter, jadi torsi minimumnya adalah 4 kilogram meter jika dalam satuan kilogram meter. Nah, kemudian untuk gambarnya, di sini ada servonya yang akan menggerakkan palang sepanjang 4 meter dengan berat 1 kilogram. Sekian, terima kasih. Untuk nomor 2C, pertanyaannya adalah motor servo spesifikasi dalam satuan KGCM apa yang sesuai? Nah, karena dari nomor-nomor sebelumnya sudah dilakukan perhitungan torsi minimum yang dibutuhkan untuk motor servo untuk mengangkat palang, kita dapat menentukan spesifikasi motor servo yang kita butuhkan. Pertama, karena dari hasil perhitungan sebelumnya ditentukan bahwa torsi minimum yang dibutuhkan oleh motor servo adalah 400 kg cm, kita harus mencari servo dengan spesifikasi di atas itu. Yang minimal spesifikasi torsinya di atas 400 kg cm. Nah, di sini setelah dilakukan beberapa riset, kami menemukan sebuah model servo yaitu Hobby Porter Super 500 High Torque Metal Robot, nah di mana spesifikasinya memiliki torsi maksimum 500 kg cm, yang dimana servo ini cocok untuk mengangkat palang yang sudah dikalkulasi sebelumnya. Sehingga servo ini dapat digunakan untuk mengangkat palang tersebut. Saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3A. Nah, sebelumnya di sini sudah ada beberapa ketentuan dari soalnya sendiri, yaitu yang pertama mengenai sumbu lokal dari mobil itu sendiri, yaitu misalkan bagian depan bodi mobil adalah sumbu positif BX, bagian kiri bodi mobil adalah sumbu positif BY, dan sumbu vertikal dari bodi mobil ke arah atas adalah sumbu positif BZ. Selain itu, monumen diumpamakan sebagai titik nol dari kerangka global E. Nah, semua ini adalah kerangka global E. Kemudian, monumen sebagai titik nol berada di tengah-tengah ini. Sumbu bumi utara adalah sumbu positif X, yaitu sumbu yang ini. Kemudian sumbu barat adalah sumbu positif EY, yaitu sumbu yang ini. Kemudian arah vertikal ke atas adalah sumbu positif EZ. Berarti dari sini sampai ke atas adalah sumbu positif EZ. Nah, kemudian kita harus menentukan posisi mobil pada kerangka global tersebut. Sebuah mobil otonom sedang diuji untuk dapat berputar mengelilingi sebuah monumen. Tinggi mobil sebesar 1 meter, yang berarti panjang dari BZ ini adalah 1 meter. Sedang menghadap barat dengan jarak 3 meter dari monumen. Nah, karena mobil tersebut dikatakan menghadap barat, maka bagian depan bodi mobil atau sumbu BX menghadap barat atau sumbu positif EY pada koordinat global dengan jarak 3 meter dari monumen. Nah, berarti kita tahu bahwa mobil ini memiliki jarak 3 meter dari monumen. Tapi kita belum tahu apakah mobil ini berada di sumbu EX positif atau EX negatif. Nah, kemudian kita baca lagi. Posisi mobil saat ini sejajar dan berhimpit dengan sumbu X global EX. Nah, posisi ini berarti bahwa mobil berhimpit dengan sumbu X global EX atau sumbu positif EX. Yang berarti mobil bisa kita letakkan di sini pada sumbu EX dengan jarak 3 meter dari monumen menghadap sumbu barat. Maka demikian kita bisa menentukan posisi dari mobil tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Askal Salsabila. Saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan jawaban UAS pengantar sistem kendali, di mana saya akan menjelaskan nomor 3B dan 3C.
yang dimana 3P ini diminta untuk menentukan posisi mobil di sumbu global EX dan EY dalam satuan meter ketika berputar mengelilingi tugu dengan radius tetap dengan sudut putar 390 derajat. Dan untuk yang poin C diminta untuk menjelaskan bagaimana jika terjadi drift sebesar 5 derajat terhadap posisi mobil di lintasan ini. Oke, langsung saja. Kan seperti yang sudah digambarkan geometrinya di nomor 3A, untuk posisi mobilnya itu nanti akan seperti ini. Karena dia terletak 3 meter dari tugunya, titik pusatnya, dan dia berhimpitan dengan sumbu X global EX. Dan dia posisi depan bodi mobilnya itu adalah sumbu positif BX dan bagian kiri bodi mobilnya adalah sumbu positif BY dan sumbu vertikal dari bodi mobil ke arah atas adalah sumbu positif BZ. Selain itu, untuk monumen diumpamakan titik nol dari kerangka global E, sumbu bumi utara adalah positif X dan barat sumbu positif EY dan arah vertikal ke atas adalah positif EZ. Untuk nomor 3B, kan sudah ditentukan bahwa posisi mobilnya seperti ini. Lalu ketika mobil tersebut berputar dengan radius yang sama dengan derajat 390 derajat, nanti itu dia akan melakukan putaran penuh dulu 360 untuk memudahkan penggambaran serta perhitungannya. Jadi dia melakukan satu putaran penuh yang itu berarti 360 derajat. Ketika dia sudah melakukan satu putaran penuh, kan kita masih ada kekurangan 30 derajat. Nah, nanti ketika dia berputar utuh 360 derajat, maka akan menambah 30 derajat yang dimana posisi mobil itu nanti seperti ini akhirnya, setelah dia melakukan putaran 390 derajat itu. Nah, lalu kita diminta untuk menentukan posisi mobil di sumbu global EX dan EY dalam satuan meter. Nah, untuk menghitungnya, kita tinggal menggunakan trigonometri, yang dimana kan bagian mobilnya kan, salah satu bagian bodi mobilnya kan terletak 3 meter dari tugu. Maka nanti kita umpamakan itu sebagai X ya. Nah, X ini ada di sini. Lalu kita untuk mencari di sumbu global EX-nya itu, kita hanya perlu menggunakan rumus sin, yang dimana langsung dimasukkan saja karena dia berputarnya 390 derajat, jadi 360 tambah 30 derajat, nah kita akan menggunakan 30 derajatnya itu untuk menghitung posisi di sumbu global EX-nya, yang dimana langsung dimasukkan saja sin 30 derajat sama dengan X per 3, karena yang diketahui cuma X dan 3-nya ini, yang dimana nih rumus dari sin 30 derajat itu adalah 1/2. Jadi nanti langsung dimasukkan 1/2 sama dengan X per 3, dimana nilai X nanti adalah 3/2 atau 1,5 meter. Sementara untuk menentukan posisi mobil ketika dia ada di sumbu global EY, kita menggunakan rumus cos. Seperti tadi, kita tetap menggunakan cos 30 derajat. Ini cos 30 derajat di sini. Nah, jadi nilai cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Jadi 1/2 akar 3 sama dengan Y per 3. Nah, di mana nanti nilai Y-nya adalah 3/2 akar 3 atau 2,6 meter. Jadi, posisi akhir mobil di sumbu global EX dan EY setelah melakukan putaran dengan radius tetap dengan sudut putarnya 390 derajat, diperoleh posisi mobil adalah 1,5 meter, 2,6 meter. Di mana 1,5 ini adalah di sumbu EX-nya, sementara 2,6 ini ada di sumbu global EY-nya. Lalu untuk nomor 3C, bagaimana jika terjadi drift sebesar 5 derajat terhadap posisi mobil di lintasan ini? Nah, kan tadi kita sudah mengetahui
posisi mobil bagaimana jika dia melakukan putaran mengelilingi tugu sebesar 360 derajat. Nah, ketika mobil tersebut melakukan drift, jadi kita hanya perlu menambahkan 5 derajat ke sudut putaran dari mobil awal tadi itu. Jadi kita tinggal menambahkan 390, di mana 390 ini adalah sudut putaran ketika mobil mengelilingi tugu, dan tambah 5 derajat atau sudut dari driftnya itu. Jadi kita memperoleh sudut total putaran termasuk driftnya itu nanti 395 derajat. Untuk menentukan posisi akhir di sumbu global X dan Y, sama seperti tadi kita akan menggunakan trigonometri. Di sini kita menggunakan sin untuk menghitung sumbu global X dan cos untuk sumbu global Y. Nah, karena 395 derajat itu terlalu banyak ya, jadi kita caranya sama seperti tadi, di mana 300 sudut sudut total akhir dikurangi 360 derajat atau satu putaran penuh untuk mempermudah perhitungan trigonometrinya. Di mana 395 derajat dikurangi 360 akan diperoleh posisinya itu nanti derajatnya 35 derajat. Yang dimana nilai dari trigonometri sin 35 derajat adalah min 0,428183 dan nilai dari cos 35 derajat adalah min 0,903692. Nah, untuk menghitung mobil di sumbu EX, kita menggunakan yang sin 35 derajat, di mana X per 3 sama dengan nilai dari sin 35 derajat. X sama dengan 3 dikali nilai dari sin 35 derajat, dan akan diperoleh hasil akhirnya X sama dengan min 1,284549 atau bisa kita bulatkan menjadi 1,28 meter. Lalu untuk cos 35 derajat itu diperoleh nilainya kan 0,903692. Nah, untuk menghitung posisi mobil di sumbu global Y, kita hanya perlu menghitung Y per 3 sama dengan nilai dari cos 35 derajat. Y sama dengan 3 dikali nilai dari cos 35 derajat, yang dimana akan diperoleh nilai Y-nya sama dengan min 2,711076 atau bisa kita bulatkan menjadi min 2,71 meter. Maka bisa disimpulkan nilai posisi akhir mobilnya itu nanti ketika di sumbu global EX dan EY adalah min 1,28 meter, min 2,71 meter. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.